Halo teman rumah, Kenalin, nama gue Pasya. gue Sobri, kita barista dari Rumah Kopi. Jadi kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang spesial banget nih Bang Sob ya. Betul banget. Ngomongin apa kita? Jadi berhubungan dengan tahun baru ini di 2026 ya kebetulan ya. Kita bahas lebih ke New Year New Me, tapi lebih santai aja ngobrolnya. Sambil ngopi-ngopi juga ya. Ngopi-ngopi aja. Ngopi-ngopi juga. Jadi konsepnya simpel kan? Simple. Konsepnya simpel. Jadi kita akan ambil pertanyaan-pertanyaan dari Fishbowl. Nanti yang kita dapat akan kita jawab. Betul. Nah di Fishbowl ini isinya ada harapan, ada pertanyaan random lah macam-macam. Random ya. Nanti kita No filter ya. No filter tapi skip gitu. filter. Hajar aja. Let's go. Kita ambil ya satu ya. Langsung yang gede ya ambil ya. Langsung gede nih. Kalau kamu bisa menghapus satu kebiasaan buruk dari dunia ini, Oke. kebiasaan apa yang ingin kamu hilangkan? Siapa yang jawab nih berarti? Lalu dulu deh. Ini yang berbau soal kebaristaannya. Boleh. Satu kebiasaan buruk. Kalau nggak ada customer nyebat. Itu sih kayaknya. Kenapa tuh bang? Kalau tahu bang. Sebenarnya kayak bingung aja sih. Kita sebagai customer nih misalkan datang ke coffee shop, tapi ternyata oknum-oknumnya ini oknum-oknumnya ini jebat di dining area. Terus ketika ada customer datang nih, kita datang Oh, mau gerasa pesen, gerusuk ya tiba-tiba. gerasa Ya? gerusuk itu kan kita juga bingung. Pertama nih siapa yang kasir, job desk. Terus kedua dia bikin kopinya bekas tangan Surya. Ya kadang ada kan kalau gerasa gerusuk jadi kita nggak efektif. Oh kayaknya. mungkin emang nyarinya yang rasanya tobacco. Oh iya bener. Aduh. Itu sih. Kebiasaan buruk yang pengen dihapus gitu. Kalau misalkan pengen nggak ada tuh nyebat. Karena selain nyebat tuh, jadi telat juga. Oh iya bener sih. Kebiasaan nyebat tuh jadi telat juga. Jadi ngerembet kemana-mana ya. Soal pengalaman kan. Iya. Tapi sekarang udah enggak. Kita jadi lebih baik New Year New Me. Ya enggak? Oke. Sekarang kita lanjut aja lah. Oke, kalau gue boleh jawab gak sih? Gue jawab dulu kali ya. Boleh, Yang Bang. masalah Boleh. kebiasaan buruk ini. Kalau gue lebih ke males kali ya. Oke. Kalau males tuh jadi rentetannya banyak, jadi bisa jadi telat, bisa jadi Sering nunda-nunda gitu sering deh. nunda. Oke. Betul. Lebih nggak disiplin jadinya. Lebih situ sih. Udah gitu Benar-benar. aja. Dari Terus alasan gue kenapa jawab nyebat dulu tuh nggak ada customer nyebat karena gue nggak nyebat kan. Jadi gue bebas ngomong kayak gitu. Yaudah kita lanjut nih. benar. Kita lanjut ke pertanyaan kedua gue yang ambil dia. Oke, Sultan dari Sultan. Dapat mobil kan? Katanya beat dapat sih. Beat tinggi tapi. Oke, ini pertanyaannya. Di tahun 2026, skill apa yang paling ingin kamu kuasai atau kembangkan? Skill ya. Skill. Jawab dulu deh. Hajar aja sih bang. Kalau skill kita lebih ngomongin ke F&B kali ya. Oke. F&B gue lebih skill yang dibutuhin tuh lebih lu harus tahu treatment bahan baku, dan ternyata semenjak lu masuk dunia F&B kan gue udah lumayan lama lah. Lumayan lama ya. Iya, Sebulan lah ya? lebih lah. Dua bulan. Oke. Dua tahun lebih lah. Ternyata di situ banyak hal-hal yang apa ya? Yang baru gua tahu, dan itu buat gue excited sih. Dan menarik banget emang. Jadi kayak sesimpel lu treatment lu santan, daun mint, buah-buahan, apapun lah. Itu Iya. ternyata beda-beda. Memperkirakan kebutuhan sama shelf life-nya. Betul. Nah, tapi di luar dari itu jadi kayak prepare sebelum jadi produk itu juga ternyata ngaruh juga dari segi rasa, terus shelf life-nya juga ngaruh bener. Itu penting ya. Penting. Apalagi sebagai lead store ya. Iya. Penting sekali ya. Sama terakhir paling di bagian administratif kali ya. Oke. Iya, lebih Jadi segitu lah. Paperwork segala macam lah. Kayak menurut gue itu lebih penting lah di tahun 2026 ini. Oke, skill yang harus tadi apa? Lupa dikit. Skill yang Harus dikembangkan. Yes. Yang dikembangkan. Oh, Sekarang gantian gue kalau pikir dari ya. Sultan. Kalau menurut gue sih, karena akhir-akhir ini ngobrol itu penting. Jadi menurut gue public speaking itu penting. Wah iya bener lagi. Iya, jadi kita sebagai apa ya, barista gitu, harus bisa nih ngedeliver knowledge yang kita punya, tapi customer tetap ngerti dengan bahasanya. Itu bener Gitu. Kita harus bisa jadi storyteller yang baik. Betul. Jadi customer yang datang tuh nggak cuma pengen
nggak cuman ngopi doang, jadi ada manfaatnya lah gitu. Iya. Kita nggak bisa kasih apa-apa ke dunia selain manfaat gitu. Jadi customer yang terima juga ngerasa oh ini lebih manusiawi ya penjelasannya ya. Iya gitu. Jadi jangan pakai bahasa barista, kita pakai bahasa umum. Iya, betul. Storytelling itu udah penting. Public speaking bisa bikin kita jadi storyteller yang baik. Apalagi di sini kan, kita harus jadi storyteller yang baik gitu. Kelas. Pencet remote boleh gak? Pencet remote. Minum dulu kali. Boleh. Iya. Boleh, minum dulu. Nih ya. Aduh. Nah, ini yang gue minum nih kopi rakyat dari Rumah Kopi nih. Oh, kopi rakyat ya? Kapan sih Bang kopi rakyat, Bang? Salah satu signature sini sebenarnya. Oh, kopi susu gula aren gitu ya? Kayak kopi susu gula aren. Cuman bedanya ini sih gue request kopinya pakai anak daro. Anak daro. Ih, kebetulan sama kayak punya gue nih. Oh iya. Gue pakai anak daro juga, Americano Ice. Lu dong. Masa gue gue ya? mulu Gue nih? ya? Sorry. Gantian lah. Kita cari yang ini yang ramping. Nah, yang kelihatan aja, Bang. Nggak mau. Yang ramping nih. Yang ramping. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat apa nih? Mati. Jelaskan apa itu barista sepuitis mungkin. Ini serius ya? Nih coba kita ke serius. Jadi menurut Daku menurut diriku barista itu kalau diperhatikan Ya jadi gimana jadi? job desk-nya Iya. mirip dengan malaikat Jibril. Oh gitu. Tahan dulu, Iya. jangan salah kaprah ya. Jadi maksudnya apa? Pembawa wahyu. Wahyunya itu kopi. Jadi kita harus bisa dari roastery, dari prosesor, dari petani. Kita bawa pengetahuan itu bisa sampai ke customer. Jadi customer bisa merasakan kopi itu nggak cuma sebagai produk, tapi kisahnya juga. Kelas. Idi sebab. Respect sih. Itu kalau menurut gua sih gitu. Kalau menurut lu gimana? Kalau gue lebih ke dokter kali ya. Oke. Kenapa dokter tuh ya? Klinik lah. Kita barista sebagai dokternya. Oke. Menarik. Nah, jadi customer yang datang itu kan sebagai pasien ya. Oke. Nah, lu sebagai dokter harus bisa memenuhi apa yang kekurangan dari customer. Misalkan si customer tuh butuh kafein tapi kafeinnya jenis kayak gimana nih? Mau yang campur susu lah atau apalah gitu. Nah, jadi kayak kita ini yang lebih cocok nyari minuman yang tepat buat dia. Oh bener ya, ada yang galau, kita kasih apa, kita saja pakai. Ya kurang lebih gitu. Oke. Keren banget dah lu. Lu keren juga ah. Ih, gua keren. Dan lagi kita lanjut lagi. Oke lanjut. Sekarang giliran Ogut ya. Iya. Ini pertanyaannya adalah kalau kamu bisa pergi ke masa depan, teknologi apa yang ingin kamu curi dan diterapkan di masa kini? Aduh, berat juga nih. Gue nyiapin jawaban dulu, gue diem dulu bentar ya. Bentar ya guys. Banyak nih ya kira-kira. Teknologi di masa depan. Teknologi. Gue dulu deh. Respect bos. Gue mungkin teleportasi ya. Kayak ruangan teleportasi. Oh, lebih mengantisipasi kalau telat kan? Iya. Aku baca. Gak. Jadi kan kadang tuh misalkan lagi contohnya nih outlet Rumah Kopi baru ada satu outlet Rumah Kopi, tapi orang-orang yang jauh kayak di luar negeri ataupun di penjuru-penjuru Indonesia pengen datang bang. Oh. Jadinya dari pengen ngerasain gitu experience-nya langsung, jadi bisa pakai ruangan teleportasi itu kayak gitu sih. Jadi ruang teleportasi ini emang buat fasilitas umum berarti ya? Fasilitas umum, jadi kayak nanti ada tulisannya karyawan dilarang masuk. Kalau menurut gue itu ruangan teleportasi penting. Teleportasi ya? Iya benar. Kalau enggak ini sih gue pengennya. Jadi ada mesin nih. Kayak mungkin mesin espresso yang kapasitasnya langsung 8 kilo. Oh nih. iya benar. Portalnya. Wah, iya. Jadi kalau ada orang nih kan kayak di Pik rame nih, tiba-tiba langsung datang 23. Sekali nge-pooling aja langsung 23 tuh. Itu Capek keren kalau sih. sekarang sih sebenarnya. Sejujurnya gitu sih. Iya nanti. Oke buat para engineering, mesin kopi, Coba bikin ya. chassis Tolong yang bikin. bisa ke ekstrak langsung 23 porsi ya. Langsung. PR, Please. Porta filternya segede-gede gini nih, kalau bisa nggak apa-apa deh. Oke dah, berat tuh kerjaan. Dia juga nggak bakal dengerin lu sih sebenarnya. Tapi udah kita lanjut ya aja. Oke, lanjut. Siapa Gua yang ya, ambil? gua ya. Lu dong, lu. Sebagai seorang barista, Oke. apa ambisi terbesar? Nah,
Wih, yang ingin kamu capai dalam perjalanan karirmu? ngomongin ambisi, kebetulan gue kan suka banget sama latte ya. Pakai art tapi latte art. Oke. Jadi Latte art tuh yang digambar-gambar ya? iya, jadi kita bikin cafe latte. Hah? Terus si krema dan foamnya itu yang di atas tuh, foamnya itu kita gambar-gambar. Kita bisa bikin perahu, nggak dulu binatang. Kalau perahu nggak dulu ya, belum nyampe ke situ. Pengennya kayak gitu, bisa. Bahtera gitu ya? Aduh, bahtera anjir. Ini Kalau- kapal ini aja, kapal ini. Oh iya, belum bisa, tapi Boleh. pengen lah gitu. Bisa ngasih inovasi baru di latte art. Apalagi jadi juara dunia. Itu ambisi gue segede gitu sih. Mimpi gue segede gitu, mimpi gue gede. Oke, terima kasih untuk 10.000 orang yang tepuk tangan ya. Terima kasih. Tapi benar-benar serius. Karena di sini juga kan difasilitasi dan punya coach-coach yang keren-keren. Jadi gue Memadai ya? memadai sekali dari alat-alatnya memadai, dari orang-orang coffee nerdnya juga gokil-gokil di sini pengalamannya. Gue pengen banget bisa jadi ya juara dunia lah. Pengen banget jadi juara dunia. Dan kita harus memantaskan diri. Dan jadi sekarang nih waktunya memantaskan diri. New Year, New Me. Yai, boleh. Lalu apa nih Bang Sobri? Kalau gue sebenarnya, gue udah pernah cerita sih sebenarnya ke Bu Rati dulu. Bu Rati itu salah satu HRD kita lah Oke. di perusahaan ini. Itu dia nanya lah, mimpi kamu apa di sini sob. Terus ya gue jawab, gue pingin nama gue sebenarnya ya di luar, gue mau ikut kompetisi juga pingin gue, cuman nggak seambis kayak gue tuh pingin nama gue itu dalam jadi nama alat atau enggak nama teknik atau nama metode. Oh iya. Lebih ke situ sih, kayak kalau di espresso mesin tuh group head tuh, ternyata kan gue baru tahu itu ada orangnya sendiri tuh. Ada orang sendiri. Maksudnya yang menemukan inovasi group head tuh sendiri di luar dari mesin ya. Oh iya. Di luar dari mesin. Nah gue pengen kayak gitu sih. Atau kayak dulu kan zaman manual brew ada metodenya Tetsuka Suya, kalau sering denger mah. Iya benar itu. Ya kayak gitu-gitulah. Iya. Lu pengen kayak gitu ya, nama lu Iya. tercatat di dalam situ ya. Jadi metode lah. Jadi metode entah jadi teknik tuh, Iya. nama alat kayak. Iya. Kayak ilmuwan jadinya. Ya, jadi di tahun ini lebih banyak PR-nya ya. Nggak apa-apa kan. Nggak Mimpi harus tinggi-tingginya. Betul. Mumpung gratis. Mumpung gratis gitu mimpi. Dan mumpung kita difasilitasi ya. Iya. Jadi kita harus pergunakan sih Iya, jadi semaksimal mungkin. ngedorong motivasi kita juga jadi. Betul. Oh, kita sisa berapa nih sekarang? Sisa 3 Bang. 30, ini masih 30 lagi. Anjir, matanya kotor kali. Nah, wah ini balik lagi ke topik kebaristaan ya. Skill apa yang paling penting dimiliki oleh barista Bang? Skill ya. Skill menurut gua preparation sih. Preparation. Iya. Preparation itu maksudnya mencakup dalam proses potong kayak gitu-gitu, cutting. Oh, lebih ke technical ya. Iya, technical. Oke. Lebih ke situ sih. Soalnya kalau untuk yang langsung ke kopi, menurut gua bisa sambil jalan. Oke. Udah itu aja. Kalau lu? Sebenarnya kalau ngomongin hospitality juga skill ya. Oh iya. Cuman kita yang lebih teknikal juga, gue pengen jawabannya yang lebih teknikal juga. Lebih ke Lebih kompetitif ya berarti ya? enggak, biar kita ini aja satu konteks aja. Oh, iya. Kalau menurut gue kemampuan beradaptasi sih. Itu menurut gue jadi salah satu skill yang penting buat barista. Banyak orang kan kalau interview bilang saya mudah beradaptasi. Mudah beradaptasi atau fleksibel? Nah, ini maksudnya yang mau gue terangin nih, Jadi adaptasi di sini teman-teman. maksudnya kan kopi tuh selalu update setiap harinya ya. Perkembangan Iya. kopi lagi meningkatnya pesat ya kan. Maksud gue kemampuan adaptasi adalah kayak kita mengimbangi apa yang terjadi di dunia ini nih Bang, di industri kopi. Oh. Entah dari SOP, trennya, terus juga update mengenai standar technical skill, kayak gitu-gitu sih Bang. Jadi misalkan kayak lo, contohnya simpelnya adalah kayak di baru nih SOP-nya kayak gini, ada update nih, jadi banyak orang lebih ketat. Nah kemampuan beradaptasi tuh kita bisa beradaptasi sama SOP itu.
Ataupun si kopinya sekarang banyak kopi-kopi fermented gitu. Oh iya. Ya, kita harus adaptasi. Kita belajar cara nyeduhnya, gimana cara memproses kopi ini biar enak terus. Kayak gitu. Iya, Menurut bener gua sih. Tapi emangnya sih kalau adaptasi makin lama jadi makin Ketinggalan. makin tinggalan ya, jauh sih. Gitulah. Jadi efek domino, jadi ngerepotin teman-teman yang lain juga. Betul, bener ya? betul. Tidak ngomong beban ya, cuman jadi kurang enak aja tektokan. Iya. Gitu. Kalau misalkan kemampuan beradaptasinya rendah. Aduh. Kenapa aduh sih? Misalnya ada alien yang mendarat di bumi dan dia nggak tahu soal kopi. Oke. Hal apa yang akan kamu kasih tahu kalian tersebut? Gue sih, ini kopi. Oh, gue nanya ke dia ya, dia nggak tahu kopi gue. Americano sama long black tuh sama. Bakal gue kasih tahu gitu. Pokoknya Americano sama long black. Pokoknya kalau ada manusia nih yang ngomongin Americano long black ngedebatin itu, sama. Intinya sama lah. Iya, benar. Oh iya benar. Gue bakal ngasih tahu alien kayak gitu. Iya. Lu bakal ngasih tahu alien apa nih? Sambil minum air putih ya. Kopi nggak diminum, Mas? Air putih dulu. Air putih habis itu dulu. minum Americano pakai anak daro. Kelas. Duh, pegal dikit. Bisa di sini, Bang. Keren banget. Bisa di sini di anak daro. Gak nyangka. Ini bisa enak banget sih. Oh, kalau gue lebih ngasih tahu kayak Arabica Robusta beda kok. Gitu doang sih. Sama gue juga pengen ngasih tau satu lagi sih selain Apa? Americano long black sama. Kopi infus juga kopi kok. Gue bakal ngasih tau mereka gitu. Dan kopi tuh punya segmennya masing-masing. Jangan, saya tidak minum kopi infus. Iya. Saya anti infuse ya. Anti infus. Nah, terakhir nih. Nah terakhir, last but not least, Yes. kalau kamu punya kesempatan kembali ke 5 tahun lalu di awal perjalanan karirmu, profesi apa yang akan kamu pilih nih Bang Sob? Dunia kitchen. Dunia kitchen? Yes. Enggak dunia manji nih. Kenapa dunia kitchen? Dunia kitchen gue nggak tahu ya. Emang jatuh cinta sama sama apa ya? Sama Emang suka makan? lingkungannya. Salah satunya kan. Apanya? Salah satunya suka makan kan? Enggak terlalu sih. Oh, nggak terlalu. Gue lebih suka lingkungannya, kayak keras banget gitu, penasaran gue kan. Oh. Ibaratnya tentara tapi nggak tentara gitu ya. Iya, tapi pas dia nge-serve kayak dari sepenuh hati, jadi penasaran aja. Lebih situ sih. Ternyata ya pas udah nyemplung dunia F&B sebagai barista, dunia kitchen ternyata banyak banget loh gitu. Oke, penasaran jadi. Iya, jadi kayak misalkan gue disuruh balik dulu Sob, 5 tahun lagi deh. Balik ke 5 tahun yang lalu mulai karir. Balik mana? Kayak dari steward dulu nggak apa-apa gue. Nyobain jadi kitchen deh. Iya, jadi banyak banget soalnya. Ilmunya lebih ke ilmunya sih. Sama disiplinnya tinggi dia. Terus kalau udah di atas kan dipanggil Chef Sobri. Ini Chef Sobri. Langley, udah lanjut. Lanjut. Kalau lu? Kalau gue ya aduh, gue sebenernya bingung nih. Gue tuh gak ada tujuan hidup sebenarnya. Tapi kopi ini Nyanyi kan lu katanya? Oh iya bener ya. Siapa dia? Gue kayaknya ya kalau misalkan nggak masuk ke industri kopi, Nah, gue bakal end up ya jadi yes, bakal nyoba ini sih, bikin lagu, pengen jadi penyanyi gue. Bener ya, bener ya? Bener itu bener. Terus kalau ada yang bisa udah bingung mau ngomong apa. Maksudnya kalau ada yang mau nih ya jadi wadah buat gue nih. oh. Studio. Gue beneran mau aja. Sampai sekarang tuh keinginan tuh nyempil nih di hati gue nih. Di Ada salah di hati satu kecil. ruang di hati gue tuh. Di hati kecil Baim nih ada gitu, pengen bikin lagu lah. Pengen Berarti ngalahin. nggak ada ngalahin, pengen jadi penyanyi aja. Sorry. Nggak ada ngalahin. Gue pengen jadi penyanyi itu. Kalau misalkan 5 tahun bakal nyoba jadi penyanyi. Penyanyi Ikut atau Indonesian Idol, Oh iya. nyanyi lagu barat. Barat-barat daya tapi kan ya. Nggak barat, timur ke barat gitu. Lu nggak tahu masa nggak tahu? Itu aja sih. Dia marahin customer. Pernah dimarahin customer gak bang? Kita jawab ya. 1 Barang nih ya. barang 1. Tuh 2, 3. Kebalik. Udah pasti pernah sih ya. Pasti Udah pernah pasti pernah. Kalau lu pas kapan? Karena gua kan sebelumnya kerja di coffee shop yang
high traffic ya. Nah, Ibarat Jakarta sama Pancoran bang. Macet mulu anjir, jam pulang kerja ya apalagi. macet total tuh ya. Macet total lo ya. Macet total. Itu sering dimarahin customer ya. Kayak misalkan double payment, Oh. kayak gitu-gitu. Terus pernah juga ngalamin salah anter, itu sering banget ya main. Tapi yang paling berkesan apa? Paling berkesan, nih gue mikir dulu bentar ya. Jadi gue tuh punya customer reguler, cowok yang demen main cewek gitu, Cowok yang demen main cewek. oke. Jadi gue keceplosan. Kepencet lah tuh. Iya kepencet emot gue. Iya, keteken lah, keteken. Emotnya keteken. Jadi dia di hari Selasa misalkan nih mampir sama cewek A, hari Rabu mampir sama cewek B. Udah gue ngobrol kekencengan dia. Bang beda tuh ceweknya. Si ceweknya udah gini nih. Bombastic side eye. Oh my god. Akhirnya kita nggak dimarahin sih lebih mah ya, lebih ke kejadian unik sih. Iya, unik sih. Iya, tapi akhirnya gue jadi canggung gitu. Jujur canggung. Tapi dia datang lagi ya? Enggak. Ya gitu sih tuh makanya. Kayaknya dia marah tapi marahnya silent treatment. Treatment, Gitu. iya. Kayak gue gitu sih. Kalau ada pengalaman Gua- paling menarik. Yang paling menarik. Oh, kalau gue karena kesalahan gue sih sebenarnya. Dulu pas di tempat kerja gue yang lama 2019-an kalau salah ya. Kan lu barista juga nganter juga, mungkin di zaman sekarang juga masih banyak juga kayak gitu ya. Ya mobile. Mobile lah. Emang itu gue akuin emang susah. Terus pas gue nganter, terus gue nggak ada tray di cafe itu tuh, emang nggak ada. Oh, gue tahu arahnya tray. kemana nih. Gue tahu arahnya kemana. Terus. Ya udah bawa 2 gelas cap, 1 cappuccino, 1 espresso. Ya espresso tumpah, terus kena customer. Oh my god. Itu. Gitu sih. Gitu. Di pick lagi. Muka abu-abu tuh pasti ya. Nggak kena Panik. buka, nggak kena buka. Nggak bisa Oh, lu gua. panik, muka lu Iya. abu-abu gitu sih. Iya. Untungnya sih baik. Si lakinya dia kan suami istri kan. Istrinya yang ngomel-ngomel, tapi pakai bahasa Cina. Gua nggak ngerti. Kok gue ketawa? Kok ketawa lu kok gitu? Ketawa sih. Aduh, goblin. Ini lanjut. Oke, lanjut. Lu resep 1, 2, 3. Kalau ini sebenarnya masalahnya kayaknya semua orang pernah ngalamin ya. Pasti sih. Kalau lupa resep, tapi nggak sampai ke tahap dimana kita nggak bisa nge-serve. Cuma lupa aja kan bisa lihat Oh iya. data, resipi. Udah itu aja sih. Iya aja. bener sih, bener Iya sih. kan? Iya benar-benar. Pasti pernah lah. Pernah semuanya sih. Mana nggak ada yang nggak mungkin? Iya. Nggak mungkin ada yang nggak pernah. Nggak Nggak mungkin. Misalkan kayak ada jawab pertanyaan ini nggak pernah lupa resep, nggak mungkin. Nggak Bohong mungkin. dia. Oh. Oke lanjut, Bapak. Ya zaman-zaman halu nih kita jawabnya ya. 1, 2, 3. Ya kayaknya hampir semua yang terjun ke industri kopi Iya. pengen buka coffee shop sendiri. Tapi gue pernah udah buka. Oh udah buka pernah? Udah. Kalau gue ada 2 model, 1 coffee shop, 1 warkop. Oh, Kalau coffee shop yang model kayak kedai-kedai gitulah, yang gerobakan. oh kedai-kedai gerobakan. Iya. Tapi itu jalannya baru sebulan lah. Pecah kongsi terus ya. Kenapa harus bulan banget sih gitu? Nggak tahu. Aduh. Pertemanannya nggak ini banget, nggak solid banget kan sebulan pecah. Enggak, kebanyakan Gimana kepala sih? aja sih. Oh, Ada 6 lah, 6 orang tuh. waduh, keberatan sih. Iya. Lu nggak ada? Gua baru kepikiran sih. Baru Cuman kepikiran. Banyak takut ya. Selain takut tumbuh dewasa, takut buka coffee shop sendiri. Karena ternyata serwut itu kan. Iya benar. Iya, serwut itu role bisnis yang menurut gua kayak untuk dijadiin bisnis pertama kayaknya agak sulit deh gitu. Pengorbanannya terlalu banyak. Menurut gua itu sih. Iya sih, effortnya Tapi banyak kita juga ya. pengen sih buka coffee shop sendiri. Jadi kalau ada, bisa kita rancangannya bisa kok. Kok ada yang tertarik? Oke, lanjut. Satu, 2, 3. 3. Pernah banget. Pernah banget. Lu pernah? Pernah gua. Kalau boleh diganti ini sering banget ya. Dulu zaman-zaman dimana kayak Belanda masih datang, Bang. Dia masih zaman VOC lah ya. Iya, VOC gitu. Nah, kalau gue emang karena sering, mungkin karena waktu itu si SDM-nya masih kurang ya, baristanya masih kurang. Terus beberapa tempat tuh harus buka barengan juga waktunya, jadinya mau nggak mau harus double shift. Nge-backup ya. Backup. Karena banyak kebutuhan di A, B, C gitu. Iya. Lebih situ sih. Ya kalau gua waktu di zaman
Ya itu penjajahan tadi. Kayak itu dari pagi sampai malam. Pagi malam terus Itu kertas CEO-nya tuh, Kapten Ordernya nggak berhenti Pak. Ibarat kalau bisa matok kayak ular. Begitu dia meliuk-liuk anjir. Kita pengen gitu. Pengen kayak udah capek tapi nggak bisa. Ini gue juga rasanya waktu pas kayak gitu tuh tinggal matiin aja tuh. Iya. Printernya. Orangnya. Printernya. Oh, printernya. Oh iya. Dia taruh dulu diem dulu deh, coba Iya, dulu ya kayak gitu. Pengen gitu napasnya 5 detik lah. Itu napas cuma sedetik kan? Gitu. Lanjut. Ini by request dari customer atau sendiri? Oke. Oh, dari customer. 1, 2, 3. Pernah. Udah pasti pernah sih. Pernah. Contohnya Bang. Nggak usah lama-lama. Contohnya kayak kayak di menu nggak ada dirty latte, tapi dia pengen dirty latte. Oh, Gitu kalau gue sih. dulu kayak mocktail sih jatuhnya. Terus gue jadi bingung. Apa ya gitu. Oh, dia Cuma pengen. saya pengen americano tapi ada hint peach-nya gitu. Oh iya benar kayak gitu juga. Padahal nggak ada di menu kayak gitu sih sebenarnya. Pernah kok. Kayaknya hampir semua customer menginginkan yang tidak ada di menu. Apa sih perbedaannya Bang? Bang pengen tahu dong, pengen tahu nih, gue baru nih jadi barista. Oh, pengen jadi iya, barista. Apa sih Di- bedanya di- espresso, ristretto dan juga lungo? Kenapa sih sering disebut tuh sama barista-barista? Kasih tau Bang. Sebenarnya ini lebih ngomonginnya ke basic barista kali ya. Iya, basic barista gitu. Iya. Kalau Buat yang mau mulai. Iya. Simpelnya mah gampangnya kita nggak usah ngomongin rasa segala macam lah ya. Usah. Ngomongin ada sebutan namanya rasio. Rasio air. Rasio tuh Rasio itu perbandingan antara air sama si kopi lah. oke. Jadi kalau dilihat tuh kelihatan lah, ada yang volumenya lebih dikit, ada yang nggak terlalu penuh, ada yang penuh. Oke. Gitu, di dalam gelas satu shot ya misalkan ya, gelas espresso. Nah biasanya yang volumenya paling penuh di gelas espresso dan itu takarannya gelas espressonya lebih dari 100 ml lah. 100 ml kurang lebih bisa disebut lungo. Oh, oke. Terus yang di bawahnya lungo yang agak lebih rendah lagi airnya itu espresso biasanya. Oke. Dan paling rendah ristretto. Oh jadi simpelnya kalau ristretto tuh 1:1, espresso 1:2, sama lungo 1:3. Bisa juga. Bisa emang kayak gitu ya. Kurang lebih. Secara kultural seperti itulah ya. Secara kultural itu. Tapi balik lagi ya ke perusahaannya masing-masing atau Betul. Balik kafenya masing-masing. Jadi ada yang dibilang misalkan di ristretto ini dibilangnya satu shot espresso bisa aja. Baik lagi ke standar operasional dari standarnya. perusahaannya ya. Biasanya untuk kebutuhannya apa sih kayak cappuccino, flat white. Nah, ini menarik banget nih, cappuccino, flat white, latte mungkin bisa dibantu jelasin sama. Oke, wah, gue suka banget yang bau susu gini. Hai. Jadi cappuccino itu kita pokoknya penjelasannya kita simpelin aja ya. Pokoknya cappuccino itu rasionya 1 espresso 1:3. 1/3 maksud gue gitu. Pakai apanya tuh? 1/3-nya 1/3-nya espresso, 1/3-nya steamed milk. Ulangi. Susu ini panaskan maksudnya? Iya betul. Jadi 1/3-nya espresso, 1/3-nya lagi susu, 1/3-nya foam. Jadi perbandingannya sama tuh. Berarti Itu yang lebih bikin tebal cappuccino. ya? Betul. Jadi dia lebih airy sih, dari foamnya lebih airy, lebih tebal. Nah kalau latte dia susu yang dipanaskan, pokoknya espresso dulu, susu yang dipanaskannya lebih banyak, itu bakal lebih milky jadinya, sama foam tipis. Oke. Nah Lebih itu tipis biasanya daripada gambar-gambar cappuccino tuh, berarti ya? lebih tipis dari cappuccino, kayak 0,5 sampai 1 cm lah. Oke. Nggak usah pakai angka-angka, Ya nggak usah udah. pakai angka-angka. Nah kalau flat white itu biasanya dia pakai 2 shot. Itu bisa espresso, bisa double ristretto maksudnya. Terus dia susu yang dipanaskan sama microfoam yang tipis. Tipisnya nggak boleh ngomong tipis gini, tapi tipis gitu. Jadi biar Tipis ketika ya? minum, langsung kena susu panas gitu. Mix sama si espressonya. Bahkan mungkin gue sempat baca katanya untuk flat white bahkan nggak pakai foam itu bisa dibilang flat white juga beberapa tempat ya. Jadi balik lagi ke perusahaannya Balik masing-masing. lagi. Sama terakhir nih, Apa macchiato. 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 Macchiato tuh apa sih? Banyak Kita kayak sering- nyangkanya kan yang gede-gede gitu macchiato ya. Yang es ya? Iya yang Biasanya. es, tapi aslinya tuh klasik macchiato tuh espresso, terus kita kasih foam. Iya, that's it. Iya, itu aja. that's it, itu aja. Nah itu aja paling. Oke, Kita udah ngobrol panjang banget sampai 3 hari ya. Udah nyampe 3 hari. ngantuk gini Udah gitu. Sampai ngantuk, ngantuk. Tapi kan enggak. Oh iya, enggak ada. Kayak sama Nikano anak Daro.
Jadi kali ini anak Daro ya. kita tutup, oke? Kita tutup podcast kali ini. Kita tutup podcast kali ini. Iya. Jadi buat teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk komen, Subscribe ya, dan juga like ya. follow. Ya kalau misalnya banyak yang nonton nih, Iya. bisa lumayan nih kan. Iya. Kita Kalau bisa sam- tampil lagi. Kita bisa tampil lagi di podcast ini. Jadi tolong tonton, tolong share ke keluarga kalian, ke grup keluarga. Iya, di grup keluarga yang my family lovely gitu. Iya, ya, Gitu udah. aja udah. Oke, nama gua Sultan Pasya. Nama gua Muhammad Tawakal Sobri. Oke, jadi kali ini kita akhiri saja. Cheers dulu, Bang.